Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat terutama taufik kepada kita bersama di kesempatan malam yang ke-23. Allah karuniakan kepada kita kesempatan untuk kita dapat melaksanakan i'tikaf dan berbagai macam amal taqarrub dan ketaatan. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Topik dan tema yang disampaikan adalah terkait tentang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Dan untuknya ya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengintai, berlomba-lomba dan mengejarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah menggambarkan dan menegaskan tentang keutamaan malam itu di dalam satu surat secara khusus, yaitu surat Al-Qadar. Al-Qadr atau surat Al-Qadar. Maka cukup sebagai sebuah keagungan ketika malam hari itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu surat khusus untuk menunjukkan keagungannya. Dan dalam setiap kalimat-kalimatnya di dalam surat Al-Qadar ini sudah cukup untuk memberikan kekuatan bagi kita sisi dari kemuliaannya. Hadirin rahimakumullah, satu hikmah ya yang mungkin dapat kita petik ketika Allah siapkan bonus Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan ini berada di ujung dari ibadah bulan Ramadan kita. Allah tahu bahwa kita ini mudah sekali untuk bosan, mengalami kelemahan, kita mengalami kemunduran ya. Apalagi sudah lebih dari separuh jalan. Biasanya kalau kita melakukan perjalanan jauh, kalau sudah lewat dari separuh jalan, kadang tinggal sisa-sisa tenaga. Yang mampu mempertahankan itu adalah semangat. Ketika kita memiliki spirit. Nah, disinilah mengapa Allah tahu kelemahan kita. Kita ini makhluk yang cepat sekali untuk mengalami kekenduran, kelemahan, hilang semangat. Maka Allah pacu kita, siapkan dengan bonus yang luar biasa agar kita tetap terjaga, agar kita kemudian tetap memiliki spirit. Walaupun mungkin di akhir-akhir Ramadan seperti ini banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak lagi memberikan kemuliaan ya kepada Ramadan ini. Tapi bagi mereka-mereka yang beriman, apalagi mereka yakin ya akan janji dan jaminan Allah, maka semakin beranjak semakin puncaknya. Maka Allah memberikan kepada kita kekuatan, spirit, sumber agar kita tetap memiliki stamina yang baik. Ketika
di akhir-akhir Ramadan ini Allah siapkan malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar ini hadirin, setiap kalimatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan penuh dengan makna dan kandungan. Mudah-mudahan ini yang akan memberikan alasan kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu agung. Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah buka surat ini dengan ungkapan pengagungan, dengan kalimat taukid dan mengagungkan Allah. Inna anzalna, inna, sesungguhnya kami. Siapa yang dimaksudkan kami? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembukanya ini sudah satu pengantar yang begitu kuat, bahwa yang akan memberikan, yang telah memilih, yang kemudian menetapkan apa yang hendak Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan ini adalah Allah yang maha agung. Seluruh para ulama ahli tafsir mereka sepakat kalau satu ungkapan, seringkali ada pertanyaan, bukankah Allah itu esa? Betul, Allah itu satu, iya. Tapi kenapa diungkapkan dengan kalimat inna, sesungguhnya kami? Kalau kita tidak merujuk kepada bahasa Arab, maka tentu bisa saja orang itu menjadi musyrik. Betul, Al-Quran itu mengatakan banyak itu Tuhan. Betul, apa kata orang-orang yang mengatakan banyak? Kenapa? Dalam Al-Quran banyak disebutkan kami. Tapi ternyata Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Maka seluruhnya kaidah-kaidah Arab. Ketika seseorang atau kita menyebutkan orang untuk mengistimewakan, mengagungkan, memuliakan, itu dengan ungkapan banyak. Jadi biasanya kalau kita dalam sehari-hari nyebut orang, kalau yang kita muliakan antum, bukan ente. Kalau ente itu sesama kita, antum itu jadi kebiasaan. Sesungguhnya adalah sama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan inna, sesungguhnya kami, ini di dalam kandungannya ada lit ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan kedudukannya, keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pembuka yang begitu kuat kepada kita, bahwa yang memberikan gambaran, penegasan, penjelasan nanti setelah atau di dalam kandungannya ini adalah Allah yang maha agung. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, Al-Azim, yang hanya Allah mengetahui keagungannya. Cuma kita kadang-kadang kurang mampu untuk memberikan keagungan Allah sesuai dengan kadarnya. Hadirin rahimakumullah, inna anzalnahu, hu di situ adalah Al-Quran, fi lailatul qadr. Maka keagungan malam Lailatul Qadar, salah satu sebabnya adalah turunnya Al-Quran. Ketika Allah sebutkan inna anzalnahu, hu di situ Al-Quran, maka seluruh para ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ini juga menegaskan agungnya Lailatul Qadar, istimewa Lailatul Qadar, karena Al-Quran diturunkan pada malam hari itu. Diturunkan pada malam hari itu. Dan tidak ada apapun dan satupun ketika dekat dengan Quran pasti menjadi mulia. Mulia dan dimuliakan. Itulah Al-Quran. Karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam harinya menjadi malam yang paling istimewa. Ya, bulannya menjadi bulan yang paling
istimewa. Nabinya, nabi paling istimewa ketika mendapatkan Al-Quran. Pembawanya malaikat Jibril pun menjadi malaikat yang teristimewa. Masya Allah. Bahkan kertas sekalipun, kertas. Ini kalau kertas tulisan biasa hadirin, tidak ada adab-adab. Tidak perlu kita berwudu, tidak perlu kita muliakan. Mau diinjek-injek juga tidak masalah. Tapi ketika kertas itu kemudian tertulis Al-Quran, di situ ada aturan-aturan khusus. Perlu wudu, kita harus bersuci. Tidak sembarangan kita kemudian pegang. Tidak boleh bawa masuk ke tempat-tempat yang kotor. Maka hadirin, ini mengisyaratkan kepada kita mulianya Lailatul Qadar ini karena Al-Qur'annya. Maka kalau kita ingin mengistimewakan Lailatul Qadar, muliakan dengan Qur'annya. Muliakan dengan Qur'an. Kalau kita ingin mengagungkan, mengistimewakan Lailatul Qadar yang Allah isyaratkan di akhir Ramadan ini, maka salah satu yang harus kita istimewakan yang menjadi sumber kemuliaannya. Apa sumber kemuliaan Lailatul Qadar itu? Al-Quran. Maka mesti kita harus dekat dengan Al-Quran dalam semua sisi. Apakah membacanya, apakah menghafalkannya, apakah kemudian kita mempelajarinya. Maka istimewakan 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana Rasul sudah sedikit membuka rahasia bahwa Allah akan turunkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terlebih di malam-malam ganjil. Karena apa? Ternyata sumbernya karena Al-Quran. Maka ini isyarat, salah satu cara kita untuk mendapatkan, membuka kemuliaan itu, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan Lailatul Qadar. Salah satunya hubungan istimewa kita dengan sesuatu yang menjadikan Lailatul Qadar ini menjadi istimewa. Apa itu? Quran. Terutama lagi gunakan dalam qiyamul lail. Gunakan dalam qiyamul lail, karena sering digandeng antara qiyamul lail dan Al-Quran secara khusus. Makanya Nabi SAW dalam sabda yang sahih, man qama lailatul qadri, barang siapa yang qiyamul lail, qama lailatul qadri, dari penegasan Nabi secara umum. Secara umum Nabi SAW tegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mereka melakukan qiyamul lail, salat tarawih di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ini umum. Lalu kemudian dibatasi oleh Allah, dibuat menjadi sesuatu yang spesifik. Man qama lailatul qadri, barang siapa yang qiyam di Lailatul Qadri, maka mereka itu diampunkan dosa-dosa. Hadirin, diampunkan dosa-dosa. Qiyam dan Lailatul Qadri, salat malam dan Lailatul Qadri, satu paket. Maka kalau kita ingin puncak mengistimewakan Lailatul Qadar dengan menggabungkan antara Quran dan qiyamul lail, maka mestinya diperpanjang. Betul lah yang di Saudi, di Mekah, Madinah. Kalau sudah 10 hari terakhir sampai jam 11 istirahat, nanti jam 2 lagi bangun lagi. Jam 2 kali biasanya, sebelum jam 12 2 juz. Nanti jam 2 1 juz lagi. Subhanallah. Itu namanya mengistimewakan. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita kebalik. Kalau di masyarakat kita karena tidak paham, awal Ramadan penuh. Masya Allah. Sekali akhir Ramadan, puncak-puncaknya Ramadan, sepi. Orang sering mengatakan mengalami kemajuan. Maju softnya maksudnya. Masya Allah. Ini mereka yang gak imanan wahtisaban. Gak imanan wahtisaban. Yang hebat itu bukan baik di awal, tapi yang hebat itu adalah yang mampu bertahan sampai akhir. Karena amalan tergantung dari penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka kalau kita amalnya bagus di awal Ramadan, tapi ujungnya kita buruk, kita ini tanda su'ul khatimah.
su'ul khatimah. Tetapi kalau kita mungkin awalnya masih agak kurang sempurna, ujungnya ini kita coba untuk sempurnakan, mudah-mudahan yang awal itu akan tertutup. Maka hadirin, ini isyarat-isyarat semua yang mesti kita fahami. Maka minimal-minimalnya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dalam rangka kita untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan, salah satu sumbernya adalah Al-Quran. Maka istimewakan Al-Quran, minimal kita punya azam, khatamkan sekali minimal 10 hari terakhir ini. 10 hari terakhir ini kita kejar. Walaupun sudah mungkin 2-3 kali khatam, kita kejar lagi, karena ada nilai khusus. Syukur bisa khatam dalam sholat. Syukur kalau bisa khatam dalam sholat. Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Ini kadang susah ya. Rata-rata kalau kita ngimami sudah kasih batas, Pak Ustadz tolong ya maksimal jam 8:30. Udah ya. Udah, kalau jam 8:30 udah selesai. Harus begitu. Nah, jarang di Pontianak ini ada sampai 1 juz, 2 juz. Nggak laku masjid kalau misalkan imamnya 1 juz. Nggak ada yang laku. Ya, Masya Allah. Udah, nggak apa-apa. Artinya bukan, inilah kualitas kita begitu ya. Kualitas kita beda dulu Nabi. Hadis riwayat Anas bin Malik tentang tarawihnya Nabi itu berada di 10 hari terakhir, bukan di awal. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan tentang sholat tarawih Nabi yang tinggal 7 hari, lalu kemudian tinggal 5 hari, lalu kemudian tinggal 3 hari. Ya, malam 23, malam 25, dan malam 27. Itulah tarawih Nabi 3 hari. Dan itu di akhir Ramadan. Tahu nggak hadirin? Sahabat Anas mengatakan malam pertama 23 Ramadan, ketika Nabi keluar bersama kami untuk melaksanakan sholat malam, maka sampai sepertiga malam. Sepertiga malam. Jadi kalau 12 dibagi 3 berarti 4 jam. Jadi malam pertama Nabi tarawih 4 jam. Yakin besok kalau ada di Mujahidin tinggal Pak Imam saja. 4 jam. Malam berikutnya bukan makin sedikit. Tahu dengar Nabi ngajak kita sholat malam, semangat mereka. Padahal sudah 4 jam. Kata sahabat Anas, Nabi berhenti setengah malam. Setengah malam berhenti baru. Jam 12 berarti Pak ya. Oh, kalau ada di Mujahidin makin berkurang itu. Sampai imam-imamnya pun nggak ada kan ya. Subhanallah. Malam ketiganya, malam 27, apa kata sahabat Anas? Bukan makin sedikit, makin banyak jamaahnya. Jamaahnya makin banyak. Ternyata sampai menjelang waktu sahur. Bahkan sahabat Anas mengatakan, hampir-hampir aku tidak menemukan waktu sahur. Subhanallah. Begitulah mengistimewakan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dengan apa? Salah satunya Quran dan Qiyamul Lail. Quran dan Qiyamul Lail. Hadirin, ini fi Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Pada ayat yang pertama ini kita dapatkan 2 penegasan. Penegasan bahwa Allah menjelaskan tentang Lailatul Qadar dengan keagungannya, dengan menegaskan inna litta'zim. Yang kedua, sumbernya apa itu? Al-Qur'an. Inna anzalna hu-nya di situ Al-Qur'an. Maka kita menjadi tahu bahwa kemuliaannya ini adalah karena Al-Qur'an. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Adra, hadirin, keagungan Lailatul Qadar ini pun semakin tampak ketika Allah membuka dengan pertanyaan. Dan pertanyaan adra dalam bahasa Arab itu pertanyaan untuk sesuatu yang besar. Yang dalam tafsir-tafsir disebutkan hanya Allah yang mengetahui seberapa besar kandungan dan seberapa besar kadar daripada keistimewaan Lailatul Qadar. Itu maknanya adraka. Itu yang disampaikan Ad-Dhahhak, itu juga yang disampaikan oleh Imam Mujahid, para mufassir.
Makna adraka, engkau tidak tahu berapa kadarnya dan berapa keagungan daripada malam hari itu. Hanya Allah yang mengetahui. Itulah yang kita tangkap ketika Allah mengantarkan wa ma adraka, tahukah engkau. Itu untuk menunjukkan yang tahu hanya Allah. Yang mengetahui kadar keistimewaannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun juga cukup untuk memberikan kepada kita isyarat betapa malam Lailatul Qadar ini malam yang teramat sangat istimewa melalui ayat-ayat ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, bukan setara. Seringkali kadang-kadang kita mengartikan sama 1000 bulan. Enggak. Setara dengan 1000 bulan. Enggak. Allah sebut khairun, lebih baik. Lebih baik dari 1000 mungkin 1500. Mungkin 2000, mungkin 3000, sangat mungkin. Khairun yang lebih baik daripada 1000. Afan anak boleh masuk. Ya, lebih baik daripada 1000. Maka ini menjadi salah satu isyarat yang begitu luar biasa. Satu malam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Apa ini enggak sangat menarik? Sangat menarik. Maka hadirin rahimakumullah, ini nilai keagungannya. Agungnya karena satu malam itu di sisi Allah lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan keagungan melebihkan satu dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berkehendak apa saja. Allah mengendaki memilih satu tempat, satu waktu, Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat. Allah berkehendak apa saja yang Allah kehendaki. Ketika kita sholat di masjid 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumah, Allah yang menghendaki. Begitupun juga waktu. Allah memilih waktu dari waktu yang lain. Dari waktu yang lain. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Allah yang melipat gandakan segala sesuatu. Sebab Allah yang memiliki makhluknya ini, yang menetapkan makhluknya ini. Hadirin, ini juga menjadi nilai keagungannya karena melebihi. Tapi juga isyarat bagi kita. Isyarat apa hadirin? Bahwa pentingnya waktu itu bukan karena banyaknya atau panjangnya, tetapi nilai kualitas. Waktu itu ukurannya bukan kuantitas, tetapi kualitas. Yang membuat istimewanya Lailatul Qadar ini karena kualitasnya di sisi Allah. Nah, ketika kita tahu bahwa kemudian itu istimewa, tentu orang yang beriman pasti akan manfaatkan. Rugi Allah siapkan satu saat, lalu kemudian kita sia-siakan. Maka hanya orang-orang yang punya iman. Karenanya dalam masalah Lailatul Qadar tadi sama. Man qama Lailatul Qadri imanan, sebagai sebuah isyarat bahwa yang menarik tawaran ini, yang akan mampu menjadi spirit yang tertarik dengan tawaran ini hanyalah orang-orang yang punya iman. Tapi kalau kurang-kurang punya iman, hadirin, yakin 10 hari terakhir seperti ini sudah tidak ada lagi nilai keistimewaan. Oleh karenanya kita belajar dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bagaimana agar kita berusaha untuk berorientasi dalam setiap waktu dan juga masa kita, umur kita itu adalah nilainya, kualitasnya. Hadirin, panjang umur bagus, tapi kalau umur panjang tidak taat bukan jaminan. Ada orang yang mungkin umurnya tidak panjang tapi berkah itu. Contohnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu meninggal 54 tahun.
Beliau itu meninggal 54 tahun, nggak sampai 63 tahun. Tapi bayangkan namanya sampai sekarang. Kitab-kitabnya tersebar. Mazhabnya termasuk di antara mazhab yang terbesar di dunia ini. Subhanallah, itu namanya keberkahan. Rasulullah SAW, beliau umur 63 tahun. Tetapi keberkahan umurnya, subhanallah, hingga detik ini bahkan sampai akhir zaman. Terus mengalir seakan beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Karena amalnya tidak pernah terputus kepada kita. Maka ini juga mengisyaratkan Lailatul Qadar itu salah satu pesannya, spiritnya bagi kita. Selain kita mengejar ini 10 hari terakhir ini, stamina kita kuatkan, semangat tetap kita jaga. Jangan sampai kita ini putus di tengah jalan. Sebab penutup ini yang menjadi salah satu kuncinya. Pesan utamanya adalah manfaatkan, miliki waktu-waktu yang memiliki yang nilai, kualitasnya. Ini yang terpenting. Jadi nilai kualitas. Oleh karenanya manfaatkan ketika bertemu dengan, mumpung masih muda, ya. Ini kualitas ini. Jaga dengan baik. Gunakan setiap waktu hal-hal yang bermanfaat. Maka insya Allah waktu kita itu akan berkah. Tapi ketika waktu ini berlalu, ya, kata Nabi kan, waktu ini termasuk di antara banyak manusia mengalami kerugian. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang manusia banyak rugi. Salah satunya adalah waktu dan kesehatan. Oleh karenanya insyaallah mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahannya ini. Berkahnya ini namanya berkah. Sebab yang memberkahi Allah. Ketika Allah tegaskan, Allah yang punya waktu. Kalau nggak percaya, ya kita ini diragukan kepercayaan kita kepada Allah. Allah yang memberikan penegasan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka kuncinya hadirin salah satunya minta itu keberkahan. Minta. Makin sering kita minta, makin dekat insya Allah dikabulkan. Hadirin, kalau kita ini jarang minta, bagaimana Allah akan kasih? Ya. Sekarang ini 10 hari terakhir banyak sekali yang minta, seluruh umat Islam. Bahkan yang malas-malas 10 hari pun, yang sudah malas pun mau juga dia Lailatul Qadar. Tapi nggak ada usaha. Hadis kita ini berkompetisi, berlomba-lomba. Maka peluang terbesar Allah akan berikan kepada siapa? Kira-kira mereka yang terus meminta. Macam hadirin, ada kisah siapa? Hasan Al-Basri. Beliau pernah melihat seorang anak dimarahi sama orang tua, ibunya marah, akhirnya dikunci itu rumah. Anaknya dibiarkan nangis di depan rumahnya. Diperhatikan sama Hasan Al-Basri. Ketika kemudian diperhatikan, anak itu merengek-rengek, menangis-nangis, mengiba-iba, buka mak, nggak pernah berhenti. Terus ya, diketuk terus pintunya. Lama-lama ternyata kata Hasan Al-Basri, lembut juga itu ibunya. Dibuka, nggak tega juga ibunya. Dibuka. Subhanallah. Apa kata Hasan Al-Basri? Andai kata hamba Allah ini ketika mengetuk pintunya kepada Allah seperti budak kecil nih yang nangis merengek, nggak putus, terus diketuk, nggak pernah kemudian dia berputus asa, yakin Allah akan berikan harapan. Cuma kadang kita itu nggak rajin ngetuk pintu. Apalagi ini istimewa Lailatul Qadar. Maka 10 hari terakhir ini yang banyak jangan pernah kita putuskan. Mau sujud terakhir kita, mau kita doa dalam kondisi-kondisi waktu hujan, antara azan dan qomat, waktu sujud, di dalam sholat, waktu kunut witir. Semua kesempatan 10 hari ini merengek kepada Allah, minta Lailatul Qadar. Ya Allah karuniakan Lailatul Qadar. Ya Allah karuniakan Lailatul Qadar. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa kita kenapa? Tapi kalau bisa bahasa Arab, Allahumma ja'alna mimman yahdha bi ajri Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna mimman yahdha bi ajri Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan aku dengan Lailatul Qadar. Pertemukan aku Lailatul Qadar. Kalau kita serius, sungguh-sungguh, sering minta, Allah pun tidak tega sama kita.
Tapi kalau kita ini jarang minta, asal aja kita minta ini, kadang minta, kadang enggak, ya sudahlah. Kita ini nggak merasa butuh, perlu kepada Allah. Makanya kesempatan 10 hari terakhir ini, apalagi saat-saat yang mulia, sepertiga malam, kita di saat sujud, kita ketika sebelum salam, ya itu kan tempat-tempat. Apalagi sering hujan kita ini. Hujan itu waktu di mana turunnya pengabulan doa antara azan dan iqamah. Doa banyak ini, minta Lailatul Qadar, insya Allah. Maka hadirin, ini penting ya bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut malam, ya, malam itu sebagaimana nanti di penutup ya ayat ini, malam itu sampai fajar. Malam itu sampai fajar. Yang namanya malam itu dimulai dari terbenamnya matahari waktu maghrib sampai kita waktu subuh. Waktu subuh. Maka dari maghrib sampai, ya, terutama di waktu malamnya, pastikan kalau kita mengistimewakan 10 hari terakhir, insya Allah dugaan kuat kita dapat Lailatul Qadar. Meskipun dapatnya berbeda-beda. Ada orang yang 10 hari full, tentu sempurna. Ada yang hanya milih malam aja, malam. Itu pun datangnya jam 12. Nah, misalkan jam 12, maka tentu berbeda, mereka masuk dari Isya. Ada lebih lagi, dipilih yang ganjil-ganjil, ya sudah. Beda nanti dengan yang, ya kalau pas ketemu ganjil, ternyata Allah balik yang genap. Tentu juga berbeda. Maka yang dapat Lailatul Qadar itu bertingkat-tingkat. Tentu maunya kita yang sempurna. Kalau dunia kita nggak mau yang biasa. Maka Lailatul Qadar ini adalah kesempurnaan. Karenanya minimal-minimalnya. Tolong jaga Isya dan subuhnya. Jaga Isya dan subuhnya. Kenapa? Ada janji Nabi SAW. 10 hari terakhir ini jangan sampai dilewatkan. Sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Allah, Rasulullah SAW menjaminkan, man shallal isya'a was subha, barang siapa yang sholat Isya dan subuh berjamaah, maka ditulis oleh Allah sholat sepanjang malam. Kutiba lahu qiyamal lailatin. Kita ini kalau sholat Isya berjamaah seperti separuh malam. Nah, kalau kita sama subuhnya, maka seluruh malam. Catatan amal kita. Kalau kita ikut sholat tarawih sampai imam selesai, berarti double kita. Double. Minimalnya itu. Jadi jangan sampai, makanya hadirin, rugi sekali. Kalau mereka nggak paham begini, lalu aja. Nggak ke masjid, nggak ada tarawih, nggak ada Quran. Masya Allah. Betul-betul ini yang disebut oleh Nabi, celaka. Orang yang celaka ini. Allah beri kesempatan, Allah panjangkan umur, Allah rasakan dengan malam Ramadan, tapi mereka tidak memanfaatkan. Maka hadirin, ini minimal-minimalnya. Jadi minimal-minimalnya satu hal yang sangat penting. Tanazzalul malaikatu. Ayat yang keempatnya, Allah lanjutkan kemuliaan Lailatul Qadar ini. Kenapa? Malaikat turun. Para malaikat turun. Tidak hanya para malaikat, warruhu fiha. Siapa? Malaikat Jibril. Ar-Ruh di situ malaikat Jibril. Ini istimewanya malam hari itu, malaikat Jibril turun, para malaikat pun turun. Hadisnya Nabi SAW dalam Sahihul Jami' disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar malaikat turun bahkan melebihi dari banyaknya kerikil di atas permukaan bumi ini. Jadi lebih banyak dari kerikil. Ada yang bisa ngitung kerikil kecil-kecil itu? Tidak ada mampu, saking banyaknya. Makanya disebut dengan qadr. Apa makna qadr itu? Sempit. Innallaha yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah itu melapangkan rizki dan mempersempit. Jadi makna qadr itu dari kata sempit. Kenapa disebut dengan sempit? Banyaknya malaikat yang turun. Banyaknya malaikat yang turun, makanya jadi sempit. Cuma ini hanya bisa
ditangkap oleh iman. Ditangkap oleh iman. Dulu ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Ketika meninggal Nabi jalannya jinjit gitu. Tahu nggak jinjit? Ya, jalan sambil di ujung-ujung kaki jinjit. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang membuatmu sampai menjinjit begitu? Engkau melayat. Engkau tidak tahu, sungguh aku tidak menemukan tempat berdiri, saking banyaknya malaikat yang turut melayat. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang kata Nabi SAW ketika meninggalnya, arasy Allah bergoncang, singgasana Allah bergoncang, banyak malaikat yang turun. Nah kita ini nggak tahu, cuma kita yakin ini banyak malaikat ini. Kita banyak malaikat. Kalau kita alim begini banyak malaikat. Ya, cuma kita tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, keistimewaannya karena apa? Karena turunnya para malaikat, bahkan malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Keistimewaan yang lain, ini setiap kata menunjukkan keagungannya. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah, pada malam hari itu, malam ditetapkannya ketetapan. Itu makna bi'idni rabbihim min kulli amr. Allah tetapkan dengan izin Allah. Apa yang ditetapkan? Takdir kita selama setahun. Karenanya Lailatul Qadri itu minimal punya 3 makna tadi. Qadar dalam arti keagungan, qadar dalam arti sempit, dan yang ketiga qadar dalam arti ketetapan Allah, qada dan qadar. Karena malam Lailatul Qadar, malam ditetapkannya ketetapan Allah kepada hambanya. Dan itu ditegaskan dalam surat Dukhan, surat Ad-Dukhan ya, ayat yang keempat dan kelima. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah, dan di dalamnya ditetapkan perkara-perkara yang bijaksana. Maka hadirin, ini diantara kemuliaannya. Terakhir ayat yang kelima, kemuliaannya itu adalah salamun, keselamatan. Salamun, keselamatan. Malam hari itu menjadi istimewa karena malam itu dikhususkan oleh Allah kedamaian, ketenangan, dan keselamatan. Hadirin, kedamaian dan keselamatan. Para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan salamun itu artinya Allah tidak menetapkan pada malam hari itu kecuali keselamatan. Kecuali keselamatan. Allah tetapkan yang selamat. Tentu yang ditetapkan siapa? Yang mau, yang mencari, yang mengintai. Ya kalau mereka nggak ada usaha, ya nggak dikasih sama Allah. Jadi nggak dikasih sama Allah. Karena itulah isyarat doanya Siti Aisyah. Siti Aisyah diajarkan Nabi tentang doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf. Yang dimaksud pemaaf di situ juga afiat, selamat. Selamat di situ. Maka ketika kita berdoa innaka afuwun, Engkau Maha yang menyelamatkan. Itu para ulama katakan begitu. Selamat. Jadi sama dengan kandungan salam. Maka kalau kita minta afu, meminta keselamatan, selamat agama, selamat badannya, selamat rezekinya, selamat hidupnya, selamat dunianya, selamat ilmu, pokoknya semuanya keselamatan. Makanya doa ini doa yang singkat tapi sudah mencakup semuanya. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Maka kalau kita ini nggak banyak-banyak hafal doa, mau singkat padat tapi mengandung perbanyak doanya Siti Aisyah yang diajarkan oleh Nabi. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Salamun, dia itu adalah salam. Hiya hatta matla'il fajr. Hiya itu artinya apa hadirin? Dia apa? Dia Lailatul Qadar. Saya pernah membaca, tapi tidak ini salah satu rahasia saja. Rahasia.
Maksudnya rahasia apa? Bukan tafsiran para sahabat, bukan juga, tetapi hanya sekedar istiqnas. Istiqnas itu semacam hiburan lah gitu, untuk menghibur, tapi tidak satu kepastian. Ketika hiya itu hadirin kata ganti untuk perempuan. Hiya, dia itu, dia apa? Dia Lailatul Qadar. Ternyata kata-kata hiya di dalam surat Al-Qadar ini dihitung dari kalimatnya, letaknya nomor 27. Subhanallah. Nomor 27. Tapi ini tidak tafsir apa-apa, cuma subhanallah. Seakan-akan Allah isyaratkan 27 itu puncaknya. Tapi bukan berarti 23 ya. Tapi secara khusus istimewa ini. Istimewa. Makanya biasanya rata-rata 27 itu membludak di mana-mana. Tapi kalau kita hanya ya 27, khawatir kita nggak dapat. Tapi kalau kita 10 hari, insya Allah kita dapat semuanya. Hatta matla'il fajr, sampai terbit waktu subuh, waktu fajar. Maka Allah berkenan untuk memberikan kemuliaan, keselamatan, kedamaian, keberkahan, dan seluruh ya kebaikan-kebaikan ini sampai waktu subuh. Tentu bagi mereka-mereka yang berusaha untuk menghidup-hidupkan dengan amal ketaatan, dengan amal-amal kesalehan. Mudah-mudahan sedikit pemaparan tentang surat Al-Qadr ini memberikan penguatan kembali dan semakin memantapkan kita untuk menghidup-hidupkan sisa dari Ramadan yang sudah hari yang ke-23 ini. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, syukran jazakallah kepada Ustaz Dr. Edik M. Nurhalis LCMH yang telah menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz. Dipersilahkan 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tanya pada Ustaz terkait dengan para Lailatul Qadar ini, apakah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah orang-orang yang hanya beriktikaf di masjid dengan tadi baca Quran dan tahajud? Lalu apakah ini orang-orang atau saudara-saudara kita yang di luar sana yang mungkin karena tuntutan harus mencari dengan pekerjaan atau juga tidak bisa untuk beriktikaf atau melaksanakan apa yang sudah menjadi tuntutan agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, mereka tidak bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar bagi saudara-saudara kita yang di luar sana bekerja atau apa-apa. Itu tadi yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin rahimakumullah. Para ulama ya, kalau saya membaca dari beberapa penjelasan mereka ya, bahwa orang-orang yang mungkin ya tidak berkesempatan atau ada halangan ya, halangan untuk tidak beriktikaf di masjid, apakah masih berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya berpeluang. Ya, mereka berpeluang, tetapi tentu bagian dan kadarnya tidak seperti orang yang iktikaf. Kita kan maunya sempurna. Ya, dan kita terus ya berusaha untuk apa? Kita berusaha mencontoh Nabi, tapi walaupun kita masih belum sesempurna Nabi. Nabi kalau udah iktikaf masuk malam 21, keluar malam Lebaran. Maka subhanallah ya, kenapa kita iktikaf? Karena ternyata iktikaf ini yang kemudian memberikan kepada kita lingkungan ya. Kita iktikaf ini ketika di masjid, lalu kemudian juga suasana masjid, ini yang membuat kita tetap semangat. Beda ya. Kalau kita di rumah jam segini, ya bawaannya kita tengok bantal itu udah langsung ngantuk begitu. Tapi kalau kita di sini, alhamdulillah kita bisa lebih mengejar
mengejar Quran kita, mengejar sholat malam kita, dan lain sebagainya. Maka lingkungan ini penting. Karenanya bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk i'tikaf di masjid, maka jangan sampai kemudian tidak ada amal ketaatan. Tidak ada amal ketaatan. Tetapi kita mesti berusaha untuk mengambil yang ideal. Dan Nabi SAW mencontohkannya kepada kita itu adalah dengan i'tikaf. Maka Nabi adalah contoh terbaik ketika ingin mengintai Lailatul Qadar itu dengan apa? Dengan i'tikaf di masjid. Sebab ketika kita i'tikaf banyak sekali manfaatnya. Kita i'tikaf di masjid ini hadirin, pertama ya, kita ini untuk mengajarkan hati agar terikat dengan masjid. Kita tentu lebih membangun semangat untuk membangun sunnah. Ya, sholat-sholat sunnahnya, amal-amal ketaatan sunnahnya, ini terbuka lebar. Kemudian juga ketika kita di masjid ini kan nilai keutamaan tempat yang tidak ada pada tempat yang lain. Cuma memang yang perlu hati-hati dan diingatkan oleh para ulama-ulama kita, jangan sampai kita datang hanya ngobrol, ya, atau mungkin makan-makan saja, atau mungkin hanya pindah tidur saja. Nah, maka ini yang perlu disiasati. Prinsip dasarnya i'tikaf itu sebenarnya adalah kholwat. Kholwat, kita menyendiri. Makanya sebagaimana dalam riwayat-riwayat tentang i'tikaf Nabi itu dibuatkan tenda oleh Aisyah, khobba namanya, khiba atau khobba. Jadi Nabi kalau sudah masuk malam 21 masuk ke tendanya. Nah, beliau di situ. Jadi lebih banyak menyendiri. Karena yang kita lakukan saat i'tikaf itu adalah kita berusaha untuk mengurangi interaksi dengan sesama. Interaksi dengan dunia, interaksi dengan manusia, interaksi dengan apapun. Kita hanya fokus memikirkan akhirat. Itu namanya kholwat. Kita berkholwat dengan Allah. Banyak muhasabah, banyak kita tafakur, banyak kita ini berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa, dalam ibadah-ibadah kita. Itu asalnya itu. Asalnya itu. Maka ini yang mesti harus kita jaga. Jadi kita jaga. Boleh ngobrol boleh, tapi jangan ketika kita i'tikaf lebih banyak diskusi ngobrolnya daripada amal sendiri kita. Maka mestinya adalah amal sendiri. Jadi amal sendiri bagi kita. Nah, ini tentu yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bisa menyempurnakan hadirin, kita tidak terbayang ya gimana pahalanya. Sebab orang yang datang ke masjid sampai dia keluar itu amalnya sholat. Jadi kalau tadi masuk dari jam berapa? Dari Isya-nya. Ada yang nggak keluar ya. Jadi nggak keluar. Maka selama itu kita ini dicatat nilainya sholat. Bagaimana kalau orang itu 10 hari? 10 hari 10 malam sholat semua catatannya. Subhanallah. Pasti tepat waktu? Ya. Pasti qobliyah ba'diyahnya? Pasti. Dan sholat malamnya? Pasti. Makanya lebih sempurna. Oleh karenanya kalau kita tidak dapat melaksanakan yang sempurna, jangan kita tinggalkan secara keseluruhan. Kita berusaha untuk mengambil bagiannya. Kalau nggak bisa 10 hari, 5 hari. Kalau 5 hari sempurna pun nggak bisa, coba minimal malam-malamnya. Jumhur ulama mereka mengatakan bahwa i'tikaf itu boleh kita niatkan tidak ada batasnya. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, boleh. Dimana kita duduk berdiam di masjid dengan tujuan taqarrub, taat di hadapan Allah. Itu namanya i'tikaf. I'tikaf. Tentu yang paling ideal ya seperti Nabi. Jadi kita masuk 21 keluar malam Lebaran. Itu Nabi SAW. Idealnya begitu. Tetapi kalau tidak, para ulama seluruhnya sepakat boleh kita mengambil bagian-bagian. Semakin banyak dan besar bagian kita mengambil dari 10 hari ini, tentu nilainya berbeda dengan yang hanya ya comot-comot tadi, hanya 1 jam 2 jam. Bedalah dengan yang 5 jam, bedalah yang sehari 2 hari dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan dan ringankan kita untuk mengambil bagian yang paling sempurna insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.